Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan 7 langkah bagaimana memulai menjadi agent properti di tahun 2021. Rahasia menjadi agent properti sukses. Faktanya, langkah-langkah yang akan saya share di video kali ini memberikan hasil di bisnis yang saya jalankan, bisa closing minimal 1 unit per bulan. Hai, saya Omar, founder dari strategiproperty.com, sebuah tempat untuk Anda belajar dan mengembangkan diri menjadi pebisnis properti yang sukses. Jika Anda ingin melangkah menjadi agen properti yang sukses, Anda akan menyukai video berikut ini. Keep watching. Pada saat pertama saya memulai menjadi agen properti, saya berpikir cukup posting-posting aja, lalu closing unit properti. Tapi saya salah. Kenyataannya, bukannya saya bisa jualan, saya malah stres karena tidak ada properti yang terjual. Akhirnya setelah saya pelajari, saya menyadari apa ya yang terjadi. Setelah terjun beberapa lama dan gagal di beberapa langkah, akhirnya 7 langkah menjadi agent properti berikut ini bisa menjadi panduan bagi Anda yang ingin menjadi properti agent pemula. Bayangkan, sekarang begitu banyak orang yang terjun sebagai agent properti. Bahkan banyak yang mendirikan agensi properti yang besar-besar gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana persaingannya. Jadi untuk Anda bisa stand out, Anda bisa keluar dari persaingan, Anda tidak bisa lagi sekedar posting-posting dan rebahan dengan gaya lama gitu. Sebaiknya mulai bekerja membangun diri, dan langkah berikut ini bisa Anda ikuti agar Anda tidak lagi berjuang dan mengeluh. Udah posting iklan, tapi nggak closing-closing. Step 1, langkah pertama, strategi pertama, work for free. Maksudnya apa nih work for free? Jadi cobalah untuk magang ya. Magang ke siapa? Magang mungkin ke property agent yang sudah senior, magang kepada teman-teman yang sudah sukses di dunia properti gitu ya. Kenapa kita ikut magang ke dia? Alasannya adalah supaya kita bisa lihat aktivitasnya dia, supaya kita bisa ikutan ngerasain apa sih yang dilakukan sehari-hari, supaya kita bisa melihat bagaimana proses secara keseluruhannya. Dan lagi pula, kalau kita mau berkontribusi ke orang-orang yang seperti itu, biasanya mereka akan membagikan ilmunya. Dan juga di sisi lain, ya ada kemungkinan kita di-hire jadi timnya. Seperti itu. Jadi, cobalah ikut seperti itu. Step yang kedua, getting your license. Artinya, teman-teman, agent properti adalah profesi, seperti juga dokter, seperti juga insinyur, seperti juga profesi lainnya yang ada sertifikasinya. Oleh karena itu, supaya kita brandingnya naik, supaya nanti gampang kita bisa bertransaksi dengan orang-orang ya, dengan developer, dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita juga harus mengurus license kita. Bagaimana caranya? Googling aja, ya bisa ikut di asosiasi-asosiasi yang menyediakan sertifikasi untuk agent properti. Step yang ketiga, alias langkah yang ketiga, join a team. Ya, ini dia, gabung bersama tim. Sekarang ini banyak sekali komunitas broker properti atau kumpulan-kumpulan teman-teman yang suka jualan properti gitu ya. Bahkan mungkin di daerah-daerah sekitar teman-teman gitu ya, di Bogor, di Jakarta, di Tangerang gitu ya. Ini banyak sekali teman-teman yang sekarang mulai berkumpul gitu ya, itu untuk jualan properti atau agensi-agensi yang memang mereka membuka kesempatan untuk kita ikut jualan. Bahkan yang secara online pun sekarang bertebaran di mana-mana ya. Jadi cari aja deh gitu dan join di situ supaya apa? Supaya kita juga bisa belajar dan bisa tanya-tanya apa sih yang bisa kita lakukan ketika menjadi broker properti. Ingat, silaturahmi melancarkan rezeki. Step 4. Nah, di sini Anda harus build your influence atau membangun influence Anda. Ke siapa? Ke keluarga, ke teman ya. Nah, di sini supaya apa? Supaya kita mulai dikenal sebagai property agent. Ya, contoh nih misalkan nih kita kan punya grup-grup tuh, ada grup SD ya. Kacau ya, masih kumpul gitu dengan SD, SMP, SMA, kampus gitu ya. Bahkan ada komunitas bisnis, komunitas
profesi gitu ya, yang dimana teman-teman di situ berinteraksi dengan orang, berkenalan, dan muncul di situ untuk memperkenalkan diri sebagai seorang agent properti. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang mau jual, yang mau beli, yang mau sewa properti. Jadi Anda harus bangun lingkaran influence Anda. Siapkan kartu nama, company profile, website, sosial media supaya Anda siap untuk memperkenalkan diri Anda. Step yang kelima, ya, structure your day for success. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi, sebagai agent properti, kita tuh sibuk banget. Janjian sana-sini, posting, dealing, akad, segala macam seperti itu. Sehingga akan banyak sekali aktivitas yang harus kita susun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau ngikutin tips dari Ray Serhan. Yaitu ada 3 hal. Finder, keeper, doer. Finder itu artinya apa? Kita membangun bisnis kita, mengenerate leads gitu ya. Artinya kita membuka peluang-peluang dan opportunity, dan juga membuka peluang-peluang untuk kita bisa jualan atau kita bekerja sama. Jadi kita menemukan peluang-peluang baru. Lalu yang kedua adalah keeper. Nah, keeper ini maksudnya apa? Kita bekerja sebagai chief financial officer. Yang artinya apa? Kita menyediakan dana untuk kita iklan. Ya, untuk kita iklan lah ya. Lalu untuk menghasilkan uang. Jadi kalau keeper di sini maksudnya bukannya pelit gitu ya, tapi kita melakukan pengeluaran tapi dengan terukur sehingga tetap menghasilkan uang. Dan nggak ada gunanya juga kalau kita nggak mau iklan gitu ya, tapi kita nggak menghasilkan apa-apa. Jadi keeper di sini maksudnya adalah kita mengukur bagaimana pengeluaran kita dan pemasukan kita. Lalu yang berikutnya adalah doer. Nah, doer itu adalah kita. Kita adalah chief operation dari bisnis kita sendiri. Karena apa? Karena kita kan beraktivitas ya. Beraktivitas ya, ketemu klien, survei, ngebenerin genteng, mencat dinding gitu ya. Atau menyiapkan supaya properti kita siap dijual. Ya, kita adalah chief operation kita. Nah, ketiga hal itu kita harus buat schedule-nya sehingga setiap hari kita nanti disiplin untuk mengikuti schedule yang sudah kita buat. Ketika Anda fokus dan disiplin menjalankan schedule tadi, maka sukses udah tinggal waktunya aja. Step number 6. Nah, ini adalah nurturing the leads atau kita memaintain database kita ya, alias menjaga hubungan dengan database atau orang-orang yang sudah pernah kontak kita. Jadi ada 3 hal juga nih, ada follow up, follow through, dan follow back. Nah, follow up itu adalah ketika mereka pertama kali mengontak kita dan kita belum ada deal sama mereka, atau bahkan mungkin sudah ada deal gitu. Kita follow up, kita lakukan komunikasi dengan database kita. Lalu ada yang namanya follow through. Follow through ini artinya apa? Kita memenuhi janji. Kalau udah janji misalkan mau ngirimin price list, mau ngirimin proposal, ataupun mau mengirimkan atau ingin mengerjakan sesuatu kepada database kita, ya dikerjain. Itu jangan sampai kita udah janji tapi kita nggak kerjain. Lalu ada yang namanya follow back. Nah, follow back ini adalah kalau kita misalkan udah deal nih dengan beberapa customer gitu ya, kan kita bisa kasih ucapan selamat bahwa dia sudah dapat rumahnya. Kita juga bisa kirimin selamat ulang tahun, kita bisa kirimin selamat hari raya seperti itu, sehingga dia akan terus melakukan koneksi dengan kita dan kita ada di top of mind-nya mereka. Mereka akan ingat kalau mau jual properti, kalau mau beli properti, kalau mau sewa properti. Yang ditunjuk adalah Omar. Step yang ketujuh, meet new people. Artinya apa? Kita harus juga punya satu rencana atau satu aktivitas yang selalu menemukan orang-orang baru. Penting banget untuk kita di dunia sales bertemu dengan orang-orang baru. Nah, bagaimana caranya kita bisa ketemu dengan orang baru? Ya, tentunya kita harus ready setiap hari ya. Bahkan kita kalau lagi ngantri di bank, ya, lagi makan di restoran atau lagi jalan, kita ngobrol sama orang, ketemu, itu juga bisa loh kita ngobrol, ujung-ujungnya ya Pak, saya bisnisnya adalah properti gitu loh. Itu bisa kayak gitu. Kemudian juga kita bisa aktif ya di sosial media gitu ya. Kemudian juga aktif di agent gathering, di customer gathering. Kita datang aja ke situ dalam rangka apa? Kita menambah kenalan, menambah orang-orang baru di sekitar kita. Dan bahkan yang paling utama sebenarnya sekarang adalah bagaimana kita eksis di sosial media, punya akun. Nah, nanti kan kita bisa berinteraksi melalui hashtag, melalui video kita, segala macam seperti itu. Bonus tips dari saya, ya, bonus tipsnya adalah kuasai digital marketing. Nah, digital marketing ini agak sedikit
berat mungkin ya, tapi saran saya di sini adalah mulailah untuk mempelajari digital marketing, tapi fokus saja di satu platform terlebih dahulu. Misalkan nih teman-teman senangnya Instagram, ya udah perbanyak follower Instagramnya, perbaiki kontennya, bagusin bionya, kemudian rutinkan kontennya sehingga nanti followernya berkembang dan teman-teman mendapatkan traffic dari situ. Nggak usah pusingin funneling dulu. Yang penting adalah followernya banyak, lalu kasih link langsung ke WhatsApp teman-teman, tinggal nanti teman-teman lakukan follow up, seperti itu. Jadi fokus dulu di satu platform sampai nanti sukses, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih jauh tentang bagaimana berbisnis properti, teman-teman bisa klik di strategiproperty.com. Dan jika teman-teman pengen aplikasikan dari 7 langkah tersebut, coba deh teman-teman komen di bawah ya, dari 7 langkah tadi mana aja yang teman-teman mau jalankan terlebih dahulu ya. Ditunggu komennya. Dan juga kalau yang belum subscribe, silakan klik button subscribe supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Terima kasih atas perhatiannya, sukses buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.